Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam anjamiz zahirat وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم المعاد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه, pada suatu hari Ali bin Abi Thalib, semoga beliau senantiasa dimuliakan wajahnya, karramallahu wajhah, Sayyidina Ali keluar dari rumah dan berjumpa dengan Salman Al-Farisi. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, bagaimana keadaan engkau wahai Abu Abdullah? Panggilan Salman Al-Farisi Abu Abdullah, artinya anak sidin bernama Abdullah. Salman menjawab, aku berada di antara 4 kesusahan atau kegelisahan, wahai Amirul Mukminin. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, apakah itu? Semoga Allah memberi rahmat kepada engkau. Yang menjadi kegelisahanmu apa wahai Salman? Salman menjawab, yang pertama kesusahan, kegundahan memikirkan anak-anak yang minta roti. Kesusahan memikirkan Sang Pencipta Al-Khaliq yang menyuruh aku taat kepadanya. Kesusahan memikirkan syaitan yang menyuruhku berbuat maksiat. Dan kesusahan memikirkan malakul maut yang menginginkan nyawaku. Jadi ada 4 aku yang bingung. Kekanakan mau roti artinya pengen usaha mencari nafkah. Tapi di satu lain lagi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyuruh aku taat kepadanya. Tapi di sisi lain lagi setan menyuruhku untuk berbuat maksiat, dan di sisi lain lagi adalah tentang kematian yang selalu mengintai aku. Itu yang aku bingung wahai Ali karamallahu wajhah. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, bergembiralah wahai Abu Abdullah, sesungguhnya dalam setiap perkara itu engkau akan mendapatkan 1 derajat. Jadi kalau kita sabar mencari nafkah, sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat juga sabar, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan malakul maut juga mesti sabar. Lalu ujar Ali, sesungguhnya dalam setiap perkara ada 1 derajat. Pada suatu hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, wahai Ali, bagaimana keadaan engkau? Nabi manapun Sayyidina Ali. Ujar Ali, aku berada dalam 4 kesusahan. Di rumah tidak ada makanan selain air, banyu aja nang banyak. Yang kedua, memikirkan keadaan anak-anakku. Yang lalu kesusahan memikirkan Allah pada hari kiamat, serta kesusahan memikirkan malakul maut. Jadi 4 juga Sayyidina Ali punya kegelisahan, karena Ali mengisahkan awan Salman, aku semalam pernah bertemu Rasulullah dan kejadiannya seperti ini. Lalu Rasulullah menjawab, bergembiralah wahai Ali. Jadi Rasulullah ini salah satu di antara hamba Allah yang sangat mulia, tidak pernah
pengen menyusahkan orang, jadi selalu gembira, selalu senang. Karena al-farah wa surur sifatun min sifati ahli jannah. Jadi tidak pernah sedih, senang, bergembiralah wahai Ali, karena kesusahan memikirkan anak-anak dapat melindungi dari api neraka. Maksud kesusahan memikirkan anak-anak, lalu dia mencari nafkah dengan cara yang halal, yang bagus, yang baik, maka itu buahnya adalah menghindarkan dirinya daripada api neraka. Karena orang mencari nafkah ini sama dengan orang jihad, ya, derajatnya itu sama jihad. Kenapa jadi sama jihad? Karena sabar. Coba kalau orang berdagang terkantuk-kantuk nunggu ada yang beli, ya, itu gini, syukur-syukur ada yang belinya, kan ada jong besok pulang cari, ya. Beda kalau pegawai sudah pasti gajinya, tapi bekerjanya pun juga sabar, ya, dan lain-lain. Intinya dalam setiap kita mencari nafkah itu memang banyak cobaan, banyak ujiannya, tapi yang terpenting sabar. Karena bagaimanapun kita, apalagi sebagai kepala rumah tangga, pasti dalam kita mencari nafkah itu ada contoh saja, ya, pendulang itu di hutan yang perjalanan berhari-hari hanya untuk anak bininya, ada yang sampai mati, ada yang macam-macam. Jadi makanya pejuang-pejuang, orang-orang yang mencari nafkah itu disamakan Nabi sama jihad. Ada kejadian dulu, jadi kalau nggak salah di Metapura, itu pedulang emas memasuki dalam goa. Begitu masuk ke dalam goa, pasang mendadak, habis mati semua, tidak sempat keluar. Coba, jadi orang-orang yang berjuang itu luar biasa. Ada lagi yang cari nafkah dengan proyek sampai naik ke atas, masang ini masang itu, tergelincir sedikit sudah selesai. Nang bininya mana aku beleki lagi, ya. Nah, jadi maksud memikirkan anak-anak dapat melindungi dari api neraka artinya mencarikan nafkah anak bini yang halal, yang bagus, yang barokah, itu sudah dapat melindungi diri kita, perisai dari api neraka. Tapi kalau mencarinya yang haram, na'udzubillah, bisa diceburkan ke neraka malah. Karena ujar Rasulullah, man talabad dunya halalan wa ta'affufan ala iyalihi laqiyallahu ta'ala kalailati qamaril badar. Barang siapa yang mencari nafkah yang halal, yang manfaat, yang barakah, maka dia bertemu dengan Allah mukanya seperti bulan purnama. Nah, lalu kesusahan memikirkan ketaatan kepada Allah membuat aman dari siksaan. Jadi kata Rasulullah, ya Ali, kau capek, susah, kadang-kadang merasa jemu, kadang-kadang ya macam-macam loh. Yang kita namanya beribadah itu macam-macam. Ada beribadah secara sendiri-sendiri, ada beribadah yang berkelompok. Yang berkelompok ini kadang-kadang macam ujiannya ini itu. Nah, kita sabar juga intinya, karena setiap ketaatan itu akan mengamankan kita, memberi keamanan dari siksaan. Jadi mesti kita punya kesabaran. Lalu kesusahan kesusahan memikirkan hari kiamat adalah jihad. Jadi orang yang berpikir tentang hari kiamat dan persiapan-persiapannya itu adalah jihad. Jihadnya bagaimana? Itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Maksud memikirkan hari kiamat itu bukan takutan awan hari kiamat, tapi memikirkan kayak apa nanti di hari kiamat. Selamat ndak aku ini, ya, punya kendaraan ndak aku nanti, ya. Nah itu lalu dia dengan semangatnya beribadah kepada Allah, ndak pernah kena lelah, terus beribadah. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, dia tidak pernah berhenti, terus selama masih sehat. Ya, jadi sama
usaha-usaha kita dalam hal menuntut ilmu, dalam hal dakwah, ya. Jadi kita jangan sampai merasa bosan, karena sifat manusia memang merasa bosan. Nah, itu kejemuan itu semua daripada bisikan syaitan. Tapi kalau orang terus sabar dia, kenapa? Karena memikirkan nanti hari kiamat apa bekal. Semakin banyak semakin jauh perjalanan, semakin banyak persiapan bekal, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzarrin Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin jaddidis safinah fa innal bahra ami wa khudhi zada kamilan fa innas safara ba'id. Wahai Abu Dzarrin, jaddidis safinah, perbaharuilah perahumu, baik-baiklah kapalmu. Kalau ada yang bocor tambal, kalau ada yang kurang baik ganti, ya. Kenapa? Karena fa innal bahra amik, lautan yang akan kau lalui ini sangat luas, ya. Lebih luas daripada lautan Atlantik. Kalau hari kita belajar, ya, waktu hari zaman EPS, luas lagi. Kenapa? Wa khudhi zada kamilan. Maka dari itu kata Rasul, ya Abu Dzarrin, persiapkan bekalmu sebanyak-banyaknya. Jadi kita jangan merasa banyak sudah, nah, karena perjalanan nanti sangat jauh betul. Tidak ada kabarnya, tidak ada beritanya kapan sampainya. Saking perjalanannya jauh. Kalau kita naik pesawat dari Jakarta menuju ke Jeddah, ada biasanya timernya, apa tuh jamnya, jam sekian, sebentar lagi 8 jam lagi, 7 jam lagi. Guring sidin, bangun, nah tinggal 5 menit aja lagi sampai. Harus guring aja di pesawat, iya. Nah, makanya ke Jeddah rata-rata malam pesawatnya, jarang siang, jarang betul. Sore pasti ke malam kan. Kenapa? Karena perjalanan malam itu enak. Pertama, tidak terlalu panas. Yang kedua, seperti apa, sempit bumi itu. Kata Jawa, dilempit bumi. Contoh pian, kalau pian perjalanan siang dari sini berangkat pagi menuju Banjar, lawas itu baik. Tapi kalau mulai sini tulak jam 4 subuh, ya, akhirnya kan siang tuh. Nah, itu lambat. Tapi kalau pian berangkat mulai sini maghrib, insya Allah cepat sampai. Kenapa? Karena ada bersinggah-singgah. Tahu bersinggah-singgah. Kalau perjalanan siang, apalagi musim buah, bahaya sudah. Satu tempat singgah. Iya, maka kada kawal kali dituruti ini permaisuri ini. Tapi kalau malam, perjalanan malam, guring ya. Tidak ada singgah-singgah, ya. Nah, jadi kesusahan memikirkan tentang hari kiamat dengan mempersiapkan, maka itu lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Sedangkan kesusahan memikirkan malakal maut dapat menebus dosa-dosa seluruhnya. Ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya rezeki-rezeki para hamba itu berada di tangan Allah. Tidak usah takutan, bukan berada di tangan pemerintah, perusahaan, berada di tangan orang. Dah, semua rezeki sudah berada dalam genggaman Allah. Maksudnya sudah Allah dan tentukan rezeki kita masing-masing. Yang ada kawat tidak bisa tepuh huruf, nggak bisa tertukar. Kalau memang rezeki kita, ya rezeki kita. Kalau memang rezeki orang, ya kayak apa aja tetap rezeki orang. Mundasar rezeki kucing kan, biar kayak apa aja tetap rezeki kucing. Sudah tak buat kamu untung, tak keluar pulang. Nah, dasar rezeki kuja kucing. Tadi aku naksir bujuran waktu papuyu tuh. Sudah sama masuk kamu untung, tak
tak keluar, nah situ kucing. Nah rezeki sudah masing-masing ya. Jadi wahai Ali, ujar Rasulullah, tidak usah repot memikirkan dunia ini, rezekinya sudah ada, sudah ditentukan. Sedangkan kesusahan tidak bisa menyebabkan melarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Ya, jadi kesusahan di sini maksudnya ikhtiar seseorang itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau memang rezekinya segitu ya segitu, tidak bisa apa-apa. Ya, jadi tidak bisa apa-apa. Karena kita semakin banyak rezeki, semakin banyak harta, semakin lama apa bertanggung jawabannya, lama betul hisapnya. Jadi ada pernah orang ditanya, ya Syekh, kayak apa hisap itu, perhitungan itu nanti gimana kita mempertanggungjawabkan harta kita macam. Jadi logikanya kata Syekh begini, ada 3 orang, yang satu diberi Syekh itu uang 100.000, nanti kau belanjakan dan nanti laporan ya. Yang kedua diberi Syekh itu uang 50.000, nanti kau belanjakan, nanti kau laporkan dengan aku apa-apa yang belanja, bacakan nanti di hadapanku ya. Yang ketiga diberi duit 5.000, nanti kau laporkan juga kau belanja apa. Ringkas cerita, ada 100.000, ada 50.000, ada 5.000. Si Syekh ini ada apa namanya, besi, langsung dibakar besi itu, jadi dipanasi aja kita. Nah begitu sudah ibarat beberapa jam datang, coba kau bacakan, kau pertanggungjawabkan apa-apa yang kau beli, apa-apa yang kau gunakan uang 100.000 tadi sambil menginjak besi itu ya. Laporan pertama ngarannya banyak 100.000, wah nukar untuk, nukar nasi kuning, nukar anu, laporan banyak, lawas laporannya kalau karena duitnya banyak, akhirnya melepuh kakinya. Nah laporan yang kedua 50.000, nah laporan juga sini, nukar ini, lawas juga, melepuh juga. Yang ketiga 5.000 aja, nukar apa 5.000? Nukar apa? 5.000 nukar apa? Untuk ya, langsung laporan untuk 5.000, cat keluar. Kada apa-apa batisnya kita, paham ya? Tidak apa-apa batisnya, tidak kepanasan. Nah begitu hari kiamat nanti. Di orang bahari juga sebuting sinduk aja laporkan. Jadi semakin banyak punya harta, semakin lama penghisapannya atau pertanggungjawabannya ya. Ayo sebenarnya ambisi harta. Nah, tapi harta yang tanpa dihisap, harta yang sudah dibelanjakan, disedekahkan, diberikan masjid, majelis, apa macam, duit tadi yang dimasukkan di celengan jangan dicilingi, celengnya dimasuki duit ini dicelingi aja celengannya. Ya Allah ya mengambil yang paling ujung lagi duitnya. Ya Allah, padahal duitnya banyak kan, banyak duitnya, no 1.000 rupiah, selesai. Nah jadi itu sudah gambarannya ya, gambarannya di dunia kayak gitu. Jadi nang banyak lama pertanggungjawabannya. Nabi Sulaiman aja 500 tahun. Nabi Sulaiman 500 tahun terlambatnya daripada nabi yang lain masuk surga gara-gara penghisapan atau mempertanggungjawabkan harta sidin. Itu Nabi Sulaiman, apalagi Haji Sulaiman. Jadi logikanya gitu aja. Bila banyak juga, bila sedikit juga. Nah, ini kisah pertanggungjawaban jawaban harta. Tapi kalau amal harus banyak kita. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah beri saya rezeki yang manfaat, barakah, tanpa
dihisab. Minta kepada Allah supaya rezekinya jangan dihisab. Kayak apa caranya supaya rezeki jangan dihisab? Rezeki nang disumbangkan, nang dibantukan, nang dinafkahkan untuk kepentingan ibadah, ya, untuk Allah dan Rasul lah, kesimpulannya itu tidak dihisab. Hanya saja engkau mendapat pahala atas hal itu. Nah, jadi kalau kita mencari rezeki apa macam, itu sudah besar pahalanya. Jadilah engkau seorang yang bersyukur. Ujar Rasulullah memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Taat dan bertawakal, niscaya engkau menjadi teman-teman Allah. Maksudnya menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah. Pokoknya bersyukur. Ya, syukur itu ada 3. Begitu dapat nikmat apa aja langsung mengatakan alhamdulillah. Yang kedua, yakin itu semua nikmat daripada ya, apakah kayak gini, alhamdulillah, sudah yakin daripada Allah. Ya, cuma manisnya kadakah Selasa malam kadang manis, gulanya habis jar. Nasib jauh dikira guru anu karena kancing manis. Ini manis lah. Ya Allah, mudah sehat berataan ya. Nah, yang ketiga, ketika sudah dapat nikmat, manfaatkan untuk ibadah, untuk kebaikan. Apa aja, ya, apa aja. Nyata sehat, alhamdulillah sehat. Sehat itu sudah paling larang nikmat, Bu. Ya, sehat itu paling larang nikmat sudah setelah iman dan Islam. Mensugih-sugih, ya, penggeringan, ya Pak. Nyamanlah sugih penggeringan, habis juga. Hari-hari orang obat diuntal. Orang kemana-mana bawa duit, sini kemana-mana bawa obat. Kresek bawa obat. Orang kemana-mana duit yang dibawa. Jadi nak obat saja, lihat jam, nah 11:30, rok 10 biji, rok. Wah, Masya Allah. Maka kalau terlambat, bila terlambat gemetaran ya. Makanya mudahan sehat berataan. Sekarang kan ada namanya PAZ ya, pengobatan akhir zaman. Pernah belajar? Nah, nanti itu ada pengobatan akhir zaman. Coba buka di YouTube tuh PAZ. Ya, itu bagus. Pengobatan akhir zaman itu tanpa obat, tanpa suntik, tanpa apa macam. Kalau dulu pernah juga kita belajar apa ya, kayak insting itulah. Jadi sebuah keyakinan apa? Saya lupa. Itu ditemukan oleh orang sebelah itu. Jadi kalau kita sakit kepala tinggal ngetuk di kepala aja, diketuk, ya Allah, aku sekarang sakit, Engkau dengan sifatmu Rahman dan Rahim. Saya lupa nama teknik pengobatannya itu. Jadi kita punya keyakinan, ada sugesti dari dalam itu. Dan itu orang non muslim yang menemukan. Padahal secara agama apa sangka hamba. Kan kita ini menyangka-nyangka, ini aku nih sakit kepala, malam tadi makan sate. Nah, itu sudah menyangka-nyangka gitu sakit tuh. Ya, menyangka-nyangka namanya. Teknik freedom apa saya lupa itu. Ada bukunya. Jadi kalau PAZ itu dia gerakan. Di YouTube itu macam-macam gerakannya. Ya intinya menggerakkan tubuh kita lah. Jadi ada pengobatan akhir zaman tanpa obat, tanpa apa macam. Jadi hanya dengan bacaan, yakin ya. Karena kalau obat ya sudah kan ada kimianya apa macam. Cuma kita tidak bisa jauh lepas daripada obat. Tapi kalau kita dalam pengobatan apa saja perlahan-lahan. Nah, sama dulu waktu kita belajar tenaga dalam itu, jadi pengobatan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kita sakit apa? Zikir dengan pengaturan napas. Nah, dulu kita pernah belajar SN namanya Satria Nusantara itu. Jadi zikir dengan pengolahan napas. Karena dalam tubuh kita ini sudah antibodinya banyak. Ya, cuman kita aja nggak bisa mengelola.
sedikit obat dah, sedikit dokter, sedikit tukang urut. Ya kalau iya. Padahal dalam diri kita ini sudah Allah menciptakan luar biasa. Nah, cuman kita nggak bisa mengelolanya. Nah, orang-orang yang ahli, ada yang bagian apa macam itu, mereka bisa mau dengan tenaga dalam tadi, dengan mengembangkan energi positifnya. Itu menurut teknik pengobatan akhir zaman itu bagus, PAZ namanya ya. Ya kita intinya ya sambil-sambil juga lah, sambil-sambil juga kita melatih diri dengan zikir ya, dengan salawat ya, seperti salawat Nabi Haidir itu seluruh penyakit apa saja dibaca 275 kali. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim. Baca terus, dibagi tiap sholat. Kalau sekali membaca ya teler juga dibagi setiap sholat. Nah itu kan hanya 55 aja, 55 ada nanti satu waktu kena 57 ya, yang lain 55 itu. Jadi kita kembali kepada konsep Al-Quran. Nah seperti Nabi Ayub ya, dalam sebuah curhatannya kepada Allah, inna darabbahu Ayyub anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu juga bagus dibaca ketika kita sakit, jadi tanpa obat juga itu. Ada dulu orang yang kena tumor, tiap sholat, tiap apa dibaca sambil memegang penyakitnya, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ada juga sambil mandi baca dalam hati, anni sesungguhnya saya, massani ad-durru mendapatkan mudarat atau penyakit, wa anta arhamur rahimin dan engkaulah zat yang maha kasih sayang, sembuhkan aku. Nah gitu, Allah maha mengabulkan ya. Jadi pengobatan wah ini luar biasa ya. Kalau masalah umur nggak bisa diobati ya, kalau sudah memang waktunya biar nang pakai nang apa aja tak sampai mati juga, nggak bisa apa-apa. Karena yang nggak bisa diobati cuma dua, satu maut, dua tua itu biar dia apa-apa tak sampai operasi nang apakah, plastik kah, operasi apa lagi operasi zebra kah apa itu biar nang ginjunya gonta ganti mulai merah bela sampai Elizabeth sampai apalagi lah ginjunya, hah? Apalah Elizabeth itu macam-macam nomornya, yang bagus 27 merah bata itu ya kalau tak apa itu hak biar yang operasi apa sih namanya nih, apa sih nih, ada nggak istilahnya, ada kok, bukan kelopak mata, ada ya kantong mata ya, biar dioperasi tak apa itu hak rambut disemer-semer, kumis disemer, tak apa itu aja, nang kada kawadu saya tenaganya ya. Jadi frekuensinya itu tapi kawal lagi. Kalau dulu wah tiap malam wah ini letoy ya Kasir. Oh kalau kayak Nasir nih wah masih mantap lagi, berbahaya tegatuk aja langsung bingkas tapi kalau 60, 65 Masya Allah, itu namanya apa? Perjuangan kan. Ada 80 guru aja apa pengorbanan jangan apa kayak ampihan kayak apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah aku, ujar Ali, berkata atas hal apa aku bersyukur kepada Allah. Rasulullah bersabda atas agama Islam. Aku, Sayyidina Ali bertanya, apa yang harus kulakukan?
Rasul menjawab, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bersyukurnya Sayyidina Ali betakun kayak pulun bersyukur sudah atas agama Islam. Nah kayak apa anunya bacaan apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, apa yang harus aku tinggalkan? Rasul menjawab, syukur tadi, jangan penyarikan. Ya, jangan awak suka mose. Tahu kita mose? Tahu. Jangan penyarikan itu bahasa Inggrisnya mose. Itu mose bahasa Tenggarongnya. Nih coba, ojo nesuan ya. Nek orang Madura iya jangan penyarikan. Karena meninggalkan kemarahan itu dapat memadamkan kemarahan Allah. Nah, kalau kita kawa menahan agar kita kada kawa marah atau menahan supaya kita meredam sifat amarah, Allah juga akan meredam amarahnya kepada kita. Artinya kau menghilangkan sifat marah Allah umpama ada marah dengan kita. Ya, yang namanya kita macam-macam dosa apakah? Tapi masya Allah kita dapat menahan sifat pemarah kita. Makanya laisa syadidul bisur'ah. Ujar Rasulullah, bukan dikatakan seseorang itu kuat berkelahi, kuat bergulat, tapi yang disebut yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa menahan sifat marah ya, penyarikan. Makanya bila orang marah itu pasti mukanya merah ya lah Sir. Soalnya kamu melihat bini kamu sarik merah mukanya, timbul urat-urat di sini, giginya kerikutan, tahu kerikutan. Makanya supaya kita jangan penyarikan, bila sarik itu di cermin muha, astagfirullahaladzim. Maka sudah berkincu, maka sudah bersedok, minang kayak hantu muha kulit. Awas penyarikan benar. Nah, ingati nenek-nenek lah, bila menyariki kai sebelum sarik kawan kai itu hilang mukanya di cermin, astagfirullahaladzim. Nah, karena bisa memadamkan kemarahan Allah yang maha mulia dan memberatkan timbangan. Nah, orang kau menahan sarik itu berat timbangan kebaikannya. Dulu guru saya Mbah Nawawi yang sering saya tawasul itu Mbah Nawawi bin Abdul Aziz Bantul, kena daerah kampungnya namanya Bantul. Itu kalau beliau marah sama santri langsung menghadap kiblat mendoakan santri itu. Jadi waktu nyetor tuh salah pukul sidin sekali, baleni salah neh, baleni neh salah, teriak sih baleni masih salah juga, kadang mukul lagi dah menghadap kiblat, dia berdoa sambil gemetar. Jadi ada yang tanya, Pak Yai kenapa begitu marahnya memuncak jenengan kau langsung doa? Aku tak lawan setan, aku melawan setan ya Sidin. Karena ketika aku marah pertama masih aman, marah kedua masih, marah ketiga itu sudah setan. Ini santri ini bikin apa? Ada kesalahan, sudah dipadahi, masih dipadahi, masih dipadahi. Yang ketiga itu di sini bila kita masih sarik itu setan dah. Nah itu beliau menghadap ke kiblat langsung mendoakan santri tadi. Masya Allah, rata-rata yang didoakan sini alim-alim semuaan. Makanya banyak yang menyalah-nyalahkan. Jadi bila setor apa salah-salah. Maka sini kalau mukul, masya Allah luar biasa ya, tuh ulama. Jadi kalau kita dulu waktu di pondok itu, kalau sudah dimarahi kiai takut betul Bu, paling takut. Tapi orang yang sering dimarahi kiai itu orang dekat dengan kiai. Kenapa? Guru hafal, jadi hafal akhirnya dipanggil sidin, dekat. Jadi ulama kebanyakan orang-orang yang suka dekat dengan ulama itu. Dan memberatkan timbangan serta menuntun ke surga. Jadi kalau orang bisa menahan marah, itu pertama tadi marah itu dapat meredam murkanya Allah. Yang kedua sifat marah itu dapat memberatkan
timbangan kebaikan kita. Yang ketiga, dapat menuntun kita masuk ke dalam surga. Nah, sifat marah itu. Tapi marah yang betul-betul kan marahnya ada dua. Kalau marah nafsu, lain sudah. Tapi kalau marah kita untuk mendidik, memang dianjurkan. Contoh, anak ada sembahyang, dibiarkan. Nah, itu namanya salah. Tapi kalau kita marah, nah marah kita ini bukan marah nafsu itu. Karena marah itu hanya marah kita ini bukan marah nafsu, tapi marah betul-betul untuk mendidik anak kita agar mendapat ridha Allah. Awas ikam bila ada sembahyang kamu. Awas ikam. Wah, itu harus begitu. Jangan dibiarkan. Atau bisi anak pada berjilbab keluar rumah, jangan dibiarkan. Piranya pahit pulang. Nah, aku senang pahit. Senang pahit. Kadang-kadang di rumah ada bergula juga. Kisahnya. Iya. Nah, aku ujar Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Salman, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak memikirkan anak-anaknya, tidaklah ia masuk surga. Jadi amun ada orang kada ada memikirkan kekanakan, kada kau masuk surga. Nyata kita pikirkan, mulai nafkahnya mulai kecil kayak gitu, pendidikannya kena, kalau sudah ganal akhlaknya, sudah berumah tangga pulang mikirkan kayak apa pulangnya supaya nyaman laki bini awan anak-anaknya. Men kita masih hidup aja tetap mikirkan ke anak-anak kita. Ya Allah Bu, adalah pinang tuha-tuha, anakku sudah bebas berataan, sudah berumah tangga aman, malah semakin tambah parah ulang pikiran ini. Datang nang sekong nelpon mulai pontang, mak kami abahnya diampihi mai. Nah sudah sakit kepala paninian deh kamu. Nelpon pulang anak di Berau, anaknya banyak 15. ini jadi pikiran semua Pak. Nah, kita merasa sudah punya anak, punya mantu, sudah merasa belum punya cucu lagi ya, parak sudah. Nah tuh merasa. Jadi kalau orang kadang memikirkan anaknya, memikirkan ini dalam tanda kutip ya, memikirkan ibadahnya, memikirkan masalah kawan-kawannya, memikirkan cara mencari nafkah yang bagus, pendidikan. Sekarang kan yang susah itu pendidikan, paling sulit pendidikan, karena anak-anak kita dididik HP duluan. Nah halus kayak itu HP itu bang sudah donang bakalahi awan kuitan, dikira tadi apakah HP itu bang. Ada yang ngamuk dipukuli kecil, kada guru pegang HP itu bang. Ya. Paling berat kita sekarang ini, berat betul. Jadi yang bisa menyelamatkan apa aja Habib Segam malam tadi 5M. Nah kalau menyelamatkan anak kita 5M, satu mondok, pondok akan aja mondok. Yang kedua madrasah, kada kawa mondok barangnya, istilahnya cari apa bahasa kami bahari itu, pagi sekolah SD, sorenya sekolah Arab gitu. Nah apa bahasa sekarang apa ya, pokoknya Islami lah, ada Islaminya lah, SDIT kah ya, ya Islami, pokoknya usahakan biar kada mondok, paling kada tadi MI kah ya. Nah yang ketiga majelis. Nah, dibawa biarnya guring kira bapak, yang penting bawa ke majelis. Lo kan pernah saya ceritakan ada orang yang mulai dalam perut, memang mulai bujangnya tuh suka majelis, lalu kawin, lalu bininya hamil. Alhamdulillah bininya dinasehati ngaran laki lah, dibawai tadi bininya kada tahu majelis, Masya Allah. Akhirnya dibawa suami mau mulai hamil sampai melahirkan, sampai anak tuh merah, dibawa terus ke majelis, ya ada pengajian sana ikut, ada pengajian sana ikut. Kadang nang bini kada umpat, nang laki bawa ke majelis, saking senangnya.
Karena jadi saya tahu, karena itu jamaah. Loh, ada 4 kah ibunya? Kayaknya mabok lagi Roy. Ya udah rajin bener mau ulah. Mulai bayi sampai ganal gitu. Habis majelis baparak dengan guru, pegangkan, ditiup kah? Baparak kawan Habib, pegangkan kah, ditiup kah, mintakan banyu kah, apa dan sebagainya. Berkat tangan-tangan ulama, berkat tangan-tangan habaib, masya Allah, akhirnya anaknya mondok, ya mondok anaknya, artinya mau mondok, padahal umur masih kecil ya. Jadi seperti anak kami umur 5 tahun mondok, ya. Ada yang kelas 3 SD dulu mondok, nah ini sudah kuliahan. Nah jadi itu aja, karena berkat majelis ya. Jadi mondok, madrasah, majelis ya, dibawa terus ke majelis ya. Dan M yang berikutnya adalah mengaji. Itu mengaji penting. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dari SD, Bu. Amun anak tuh tamat SD belum tamat Quran, berat nanti ke SMP-nya, itu berat. Berat tuh. Karena anak-anak SMP sudah banyak tugasnya dia. Jadi usahakan, alhamdulillah kita punya anak 3 itu kelas 3 SD semua hatam. Memang kita program. Jadi tidak bisa kita mengandalkan di SD, walaupun situ ada qiraati kah, ada tilawati kah di SD-nya kan. Tidak bisa, paling nanti tamat SD. Makanya saya suka kalau ada anak-anak kumpul lagi ulun ceramah maulid. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Quran apa? Iqra Pak Ustaz. Iqra berapa? 2. Hah? Kelas 5 Iqra 2. Waduh berat nanti itu. Karena ketika anak itu SMP, dah bakalah itu. Ayo ngaji, banyak PR mak. Ayo ngaji, janji sama teman. Berat nanti. Akhirnya kalau kita tidak kontrol terus, biar aja sudah, bahaya. Banyak dari SMP, apalagi sudah SMA, repot lagi. Tapi kalau terbiasa mulai kecil kita bawa kemana-mana tadi, insya Allah mudah ya. Jadi mengaji itu penting. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah M berikutnya, makan yang halal. M, makan yang halal ya. Jadi kita bagaimanapun anakkah atau cucu kita kah, jangan sampai ada hal-hal yang tidak bersumber daripada M yang terakhir. M itu makan maksudnya ya, makan yang halal, minum yang halal ya. Ya tentu cara kita mencari nafkahnya. Biar kayak apa kita masukkan di pondok, amun nang diberi duit-duit nang kada baik, dalam artian nang kada halal. Nang kada halal tidak bisa. Ada satu cerita seseorang itu sulit betul untuk mendapatkan ilmu. Jadi kenapa sih aku nih, wah ini model pengajian nih benar lepas saja. Lepas itu maksudnya ndak ada apa-apa diingatnya, burik aja. Kalau dulu ada diingat, lepas begitu aja. Diingat-ingat, oh pernah termakan barang subhat, bukan haram, subhat aja. Diingat-ingat apa? Oh pernah termakan kurma subhat. Kita kalau pergi haji atau pergi umrah, begitu di toko kurma, marhaba halal. Wah sidin rupanya begitu halal, makan sebiji kada jadi nukar, itu jadi subhat itu. Karena bagaimanapun si toko ini mengharap supaya dia beli sebiji aja tuh, ada nang kawanku hibak kantong. Halal tuan, halal. Jalan-jalan pulang, halal. Di pasar korma, di kebun korma, wah, bulikan, alhamdulillah. Jangan apa alhamdulillah. Ini 1,5 kilo ada gue. Jangan lu keluarga, ada guru aku minta jajar. Ya Allah. Nah gara-gara yang subhat tadi,
otaknya tumpul betul. Ini ulama, kisah ulama. Jadi sampai bingung dia mikirkan apa dosa gitulah. Dosa apa ya? Ibaratnya dalam ingatannya tidak ada. Ya cuma keingatan beberapa tahun yang silam pernah mengambil korma halal. Kali jadi luar. Berdoa beliau ceritanya, berdoa kepada Allah, ya Allah beri aku rezeki supaya bisa haji umrah untuk mencari si tukang apa si berjualan itu kurma itu di mana ya. Tapi dia ingat-ingat dalam riwayat itu, dalam kisah itu 5 tahunan dia mengumpulkan uang baru bisa pergi umrah lagi. Begitu sampai ke Mekah, rasanya di sini tokonya ini. Oh iya, ini masih ngaran tokonya ada. Makanya kalau di Madinah ada toko emas kok. Toko emas di Madinah ada Al-Mansur. Coba pengen ke Madinah inilah ada para bin Daud, ada di waktu toko Al-Mansur. Iya, Lil Jauharat Al-Mansur, artinya berjualan emas. Sekalinya nang ampunnya mati, memang dulu tua sudah. Ditanya berapa anaknya? 5. Di mana-mana anaknya, cak ibarat kita ini jauh-jauh. Ada yang di sini, ada yang di Tingkarong, ada yang di Bontang. Si orang tadi mencari kelima anak-anaknya hanya dengan satu kalimat, minta halalkan nang tamakan korma pun nabi hikam semalam sebiji. Datangnya anak sana, datangnya sampai 5, hanya sebiji korma. Kayak apa? Kisah setengah kilo tadi. Ayo. Nah begitu sudah anak-anaknya menghalalkan, ibaratnya kan jauh-jauh ceritanya itu, karena anaknya pisah-pisah. Nah, jadi jana anak sudah kami halalkan, kembali pikirannya itu cerdas, dan gara-gara subhat itu. Kayak apa nang membawa bulik daging korbannya? Hah? Ngeri dah? Ya Allah. Apalagi ini membawa lumpia. Ya lah, Iwan ini bawa kresek seorang sini, ngeri sudah. Jadi hati-hati, makanya sudah zaman kayak gini apa nang parah aja ambil. Maksud Nabi itu nang ampun seorang aja ambil. Jadi kan pernah Muaz bin Jabal bertanya, ya Rasul kalau begini banyak haram-haram apa macam, jadi sini nang para kami aja ambil. Maksudnya apa nang jadi jelas milik kita aja ambil, nang lain dah usah. Nah, ingatilah lumpia orang yang dibawa bulik. Oti-oti jangan dibawa. Iya, ini Jubil sudah pindah labihan, dilanggar apa ngarannya bulan Maulid tadi, nasi kotak lah. Wanima anak di jok berdahulu 2. Nyumbang kada, gini kada melihat nang pindah labihan. Pindah banyak jadi tentang ruangan imam enak di situ dah. Banyak aja. Ya Allah, ya sudah ingat matian kenalah. Sedangkan yang subhat itu loh, bukan haram itu, subhat itu aja mempertanggungjawabkan sampai mendatangi 5 anaknya baru di dunia. Kayak apa kena di akhirat? Hah? Kayak apa di akhirat kena? Mama kita bahari waktu kuliah di Jogja, nukar tempe A4 makanya 15, makan 10 bayar separoh lagi bujangan. Tuh kayak apa minta halal minta ridhonya itu, nang mbah yang jualan matian dah. Jadi kalau ulun cerita gini kadang-kadang bapak-bapak pejabat tuh banyak yang nangis pak. Ada yang dekat, iya guru, kenapa pak kok mulai ulun ceramah tadi kok sedih? Yang pengen ceritakan itu walaupun sambil bergagayaan itu ulun sering lakukan. Di mana pak? Waktu di Jogja di asrama Mahakam. Nah iya tahun 70 kan di Jogja itu ada asrama Mahakam. Astagfirullah. Jadi gimana pak? Aduh nggak tahu juga ini, banyak itu kami kawan-kawan. Kesian mbah itu dulu, mbah itu kan laris jualannya di sini. Jadi makan berapa le? Sekian bayar, boleh separuh aja. Jadi akhirnya kita datangi pak,
Biasa satu saat pian ada ke Jogja datangi kena aku cari di sini. Jadi pas setengah bulan berikutnya senang Sidin. Ya kenapa? Sudah ulun cari alhamdulillah bertemu anak Sidin. Ku bahari si juta di Sidin. Padahal ibu berbahari 77 tahun 70 itu apa? Tempe tahu tapi aku sisa apa? Ku bahari si juta. Umur anak-anak senang menerem, orang kada mampu juga kasihan. Nah, imbau ulun bayar tuh guru jer hati ini lapang benar. Jauh kira-kira selain situ ada bang lagi di lain. Apalagi baharinya kiriman lambat datang, duit nang ada nang itu aja. Akhirnya kayak apa caranya ya sudah main sulap-sulapan dari pak makan. Zaman ulun aja di Jogja tahun 87 itu 1.500 tuh kenyang dah bu. Nasi kucing itu 1.000 aja bahari. Tahun 87 itu saya waktu di Jogja. Karena kita dari Jogja ke Surabaya 5.000 naik bis. Itu bahari. Kapal dari Surabaya bulik tuh 75.000. Wah ini kapal berapa kalah? Jadi sekarang juga naik kapal. Terakhir aku naik kapal tahun 92. Kalau soal lagi naik kapal, naik atas, naik pesawat tuh. Dulu rame benar bila bulikan habis pas liburan dari Jogja pasti kami beli dari Semarang, kira Semarang ke Banjar baru ke Samarinda. Kalau dari sini bulikannya pasti lewat Semayang nanti baru ke Ujung Pandang, kan bukan Makassar, Ujung Pandang dulu tuh. Dari Ujung Pandang baru nyebrang. Wah, asik ya di kapal ya. Wah ini ketakutan naik kapal. Ya Allah alam bisa, mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, wafatnya kita husnul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ya karim wa anna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل